Langit mendung menghiasi langit di desa Donorejo. Desa yang masih asri dan sejuk itu memberi kesan yang mendalam di hati Danu. Danu sendiri adalah pemuda dari kota. Kedatangannya di desa Donorejo sendiri untuk menghadiri pesta perkawinan sepupunya. Sepupunya itu telah melepas masa lajangnya dengan gadis cantik, anak kepala desa. Pesta pernikahan digelar secara meriah. Pak Lurah sengaja menggelar berbagai acara hiburan, seperti orjon tunggal dan wayang kulit. Wayang kulit adalah salah satu syarat acara pernikahan anak. Itu karena anaknya adalah anak tunggal, atau bisa disebut ontang-anting. Malam itu, Danu untuk pertama kalinya dapat melihat secara langsung pagelaran wayang kulit. Meski banyak kata-kata sang dalang yang belum dia mengerti, tapi dia begitu menikmati alur ceritanya. Danu sendiri terpukau dengan lihainya sang dalang memainkan wayang-wayang yang terbuat dari kulit tersebut. Dalang yang terkenal dengan nama Ki Seno merupakan generasi keempat keluarganya yang berprofesi sebagai seorang dalang. Setelah pagelaran wayang kulit usai, entah kenapa Danu ingin mengulik lebih dalam lagi tentang warisan budaya nenek moyang. Danu sebagai generasi muda merasa terpanggil untuk tetap melestarikan budaya tradisional yang mulai ditinggalkan pada zaman modern sekarang ini. Suatu malam, Danu meminta Pak D-nya untuk mengantarkan ke rumah Ki Seno. Perjalanan pun ditempuh kurang lebih 2 jam. Sesampai di sana, Danu begitu terpana dengan koleksi-koleksi Ki Seno. Ki Seno sendiri begitu menyukai hal-hal mistis. Itu terlihat dari berbagai koleksi barang-barang antiknya yang dimilikinya, mulai dari patung dan keris yang berjejer rapi di samping ruang tamu. Baru saja Danu mau melangkah, matanya tertuju pada sebuah wayang kulit yang terpajang di sudut ruang makan. Entah kenapa, wayang itu seperti menyimpan aura mistis yang begitu terpancar, hingga membuat bulu kuduk Danu pun meremang. Danu mencoba bertanya kepada Ki Seno, tapi dalang tersebut seolah menutupi. Dia hanya bilang kalau wayang tersebut sama dengan wayang-wayang yang lain. Danu sendiri masih mengamati secara detail. Dia digelayuti rasa penasaran. Danu mencoba meraih dan mengambilnya. Tapi tiba-tiba wayang itu bergerak dengan sendiri. Sontak saja, Danu melemparnya ke arah Ki Seno. Ki Seno yang merasa kaget, mencoba mengambil wayang tersebut. "Maafkan aku, Eyang." Kata maaf terucap dari mulut Ki Seno. Danu kemudian juga meminta maaf akan ketidaksopanannya yang telah mengambil wayang tersebut tanpa izin. Dari dapur suara istri Ki Seno menawari Danu untuk makan malam. Dari situlah keakraban pun muncul. Ki Seno merasa Danu adalah pemuda baik hati dan sopan. Akhirnya Ki Seno mau bercerita bahwa wayang yang tak sengaja diambil oleh Danu adalah satu-satunya wayang yang terbuat dari kulit eyangnya. "Hah? Wayang dari kulit manusia?" tanya Danu kaget. Ki Seno mengangguk, membenarkan pertanyaan Danu. Ki Seno mulai bercerita bahwa kakek buyutnya
Kecintaannya pada seni budaya tradisional menjadikannya sebagai pengurus barang-barang koleksi milik keraton. Dan salah satunya adalah wayang. Kakek buyut yang mempunyai nama Mbah Warsiman itu sewaktu muda juga berprofesi sebagai dalang. Tapi seiring waktu, keraton mengangkatnya sebagai abdi dalam. Tak mempunyai banyak koleksi wayang yang sudah berumur ratusan tahun. Wayang-wayang tersebut dikenal dengan nama wayang jimat dan disimpan di sebuah peti kayu dan akan dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu. Wayang-wayang tersebut lalu diangin-anginkan atau yang disebut ngisis. Biasanya prosesi ngisis ini berlangsung dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dan setelah itu akan dikembalikan lagi dan dimasukkan ke dalam peti kayu. Pada waktu memasukkan wayang-wayang tersebut, ternyata ada salah satu tokoh wayang yang telah hilang. Tokoh wayang Arjuna itu tiba-tiba lenyap dari pandangan. Entah siapa yang mengambil dan menyebar fitnah kalau Mbah Warsimanlah yang sengaja mencuri wayang tersebut. Mbah Warsiman tak dapat mengelak hingga dia bersumpah kalau siapa saja yang telah memfitnahnya, maka orang tersebut akan mati secara mendadak. Dan Mbah Warsiman rela kulitnya dijadikan pengganti wayang yang telah hilang. Setelah mengucapkan sumpah tersebut, Mbah Warsiman pun meninggal karena faktor usia. Anak-anaknya sendiri hanya bisa pasrah melaksanakan amanah terakhir Mbah Warsiman. Itu karena saking cintanya beliau dengan warisan budaya, yaitu wayang. Di sisi lain, ada seorang rekan kerja Mbah Warsiman yang tiba-tiba meninggal secara mendadak. Dari dalam kamarnya ditemukan sebuah wayang Arjuna, yang tak lain adalah wayang milik keraton. Atas motif apa dan kenapa orang tersebut tega memfitnah Mbah Warsiman, sampai detik ini belum diketahui, karena orang tersebut lebih dulu meninggal. Setelah mendengar cerita Ki Seno, Danu tambah mencintai budaya nenek moyang. Bahkan, dia ingin belajar menjadi seorang dalang. Kalau tidak kita, siapa lagi yang melestarikan budaya tradisional? Tak terasa, obrolan sudah berlangsung selama 3 jam. Kini Danu waktunya berpamitan. Tak lupa dia memberi salam kepada wayang kulit Mbah Warsiman. Dan Ki Seno kembali memanggil Danu untuk diberi sebuah tokoh wayang perempuan, yaitu Sri Kandi. Ki Seno memberi sebuah kenang-kenangan, berharap silaturahmi mereka tetap terjalin. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.